Abraham do pasangaponku, Yesus Tuhan kin, holongmu ale Tuhan, patur sahon golukin, goranmu mahu puji tong-tong. Adik-adik, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita mau bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu boleh sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita ayat hafalan, kita dengar persembahan lagu dari teman-teman anak sekolah minggu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi, hidupku bukan aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Selamat hari Minggu adik-adik. Ayo diambil Alkitabnya bagi kelas Nazaret atau yang sudah bisa membaca. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh memuji memuliakan Tuhan. Biarlah lagu pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk fokus mendengarkan dengan baik, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kakak guru sekolah minggu, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ayo, yang kakak-kakak, abang-abang yang sudah bisa membaca, ikuti dalam hati. Adik-adiknya boleh mendengarkan. Ya, firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat.
hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian adik-adik firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Adik-adik sekalian, kakak mau tanya dulu ya. Pernahkah ada satu masalah hanya kamu sendiri yang menghadapi, tidak ada orang lain? Nah, ada misalnya kejadian, apa yang kamu rasakan? Oh, mungkin ada yang menjawab, "Iya, ada rasa takut, Kak, karena tidak tahu apa jalan keluarnya." Mungkin ada yang menjawab, "Iya, Kak, saya bersembunyi karena takut." Nah, memang demikianlah kalau kita sendiri. Tetapi kalau kira-kira keadaannya itu, masalah itu terjadi, kita bersama orang tua, bagaimana? Iya, karena bersama orang tua tidak merasa takut. Walaupun ada takut sedikit, karena ada orang tua masih ada perasaan nyaman. Oh, ada mama, ada papa. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah yang dirasakan oleh para murid Yesus. Ketika sudah Yesus disalibkan, dikubur, ya, perasaan murid-muridnya itu sangat takut. Mereka malah mengurung diri di sebuah rumah. Bahkan setelah Tuhan Yesus pun dibangkitkan pada hari ketiga, mereka masih takut. Kenapa? Mungkin mereka akan dituduh mencuri mayat Yesus. Nah, dikatakan tadi dalam firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa sudah ketiga kalinya hal itu, yaitu Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi mereka tetap belum terasa terlalu percaya. Malah dikatakan murid-murid Yesus itu, Petrus dan kawan-kawannya, kembali kepada pekerjaan mereka semula sebelum mereka menjadi murid Yesus, yaitu sebagai nelayan. Begitulah sikap orang-orang yang takut, ya. Mungkin ditinggalkannya lah pekerjaan yang sudah bersama-sama dengan Yesus selama ini menjadi pemberita Injil. Tetapi ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka takut dan kembali kepada pekerjaan semula, yaitu sebagai nelayan. Padahal sebenarnya mereka sudah naik pangkat loh, yaitu menjadi pemberita Injil, penjala manusia. Tapi karena ketakutan, mereka kembali kepada pekerjaannya semula. Nah, seperti biasa kan adik-adik, nelayan itu kan menangkap ikan, pergi ke danau, ke laut malam hari. Nah, dikatakan tadi firman Tuhan, sudah agak pagi, biasanya agak pagi para nelayan itu sudah menuju ke darat. Tapi mungkin masih agak jauh dari darat. Nah, datang Tuhan Yesus, ya, untuk ketiga kalinya menampakkan diri. Lalu Yohanes, dikatakan tadi murid yang dikasihi Yesus, melihat, wah, ada Yesus. Dan Yesus pun berkata, "Hai anak-anak." Disapa oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah melihat itu, Yohanes bilang, "Itu Tuhan." Yohanes langsung kenal. Nah, karena dikatakan itu Tuhan, Petrus yang tidak berpakaian langsung nyebur ke laut, ke danau, ya. Nah, kemudian ternyata semalam-malaman mereka menangkap ikan, tidak ada mendapat apa-apa, tidak dapat ikan. Wah, pastilah mereka sangat sedih, ya.
namanya pun mencari ikan ternyata tidak didapat. Nah, ketika dikatakan Tuhan Yesus, adakah kalian mendapat ikan? Supaya mereka tidak mengatakan tidak ada dapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu, dan mereka taat. Adik-adik, itu dia nomor satunya ya, mereka taat. Nah, lalu mereka menebarkan jalannya, apa yang terjadi? Wah, saking banyaknya ikan yang masuk ke dalam jalan mereka itu, wah, sudah penuh. Sampai dikatakan tidak bisa lagi mereka tarik sendiri, sehingga datang perahu kawan mereka yang lain supaya sama-sama menarik. Dikatakan tadi ada ikan besar sebanyak 153 ekor. Ya, baru hanya sebentar mereka sudah memperoleh hasil. Demikianlah keluar biasaan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena alam ini semua, laut, danau, ikan, itu semua di bawah kuasa Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Jadi lalu mereka menarik jalannya ke darat. Nah, dilihat ternyata di pinggir pantai Tuhan Yesus sudah menyalakan api, sudah membakar ikan, sudah ada roti, sudah tersedia semua. Bahkan dikatakan tadi, Tuhan Yesus meminta ikan yang baru tangkap itu lagi untuk dibakar, dipanggang ya. Wah, enak sekali mereka. Lalu mereka makan bersama. Tuhan Yesus memberikan roti dan ikan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya bagaimana? Mereka terdiam semuanya. Wah, barulah mungkin mereka percaya Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menampakkan diri kepada mereka. Demikianlah adik-adik cerita tentang Tuhan Yesus yang datang ke tepi Danau Tiberias. Nah, tadi danau ya, Danau Tiberias. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memberikan sukacita bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus datang selalu membawa kesukaan bagi orang-orang yang percaya, yang mengikuti Yesus. Adik di sekolah minggu, Tuhan Yesus juga datang kepada kita. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus datang. Memang kita secara mata kita tidak bisa melihat, tapi datang di hati kita, memberi damai di hati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Misalnya adik-adik semuanya kan, di dalam belajar, di dalam bermain, selalulah berdoa supaya Tuhan Yesus beserta dengan kita dalam melakukan segala kegiatan kita. Jadi kalau sudah beserta kita, tidak ada lagi rasa takut. Walaupun sendiri seperti tadi, kenapa? Karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Walaupun mungkin di rumah ditinggal orang tua sendiri, atau disuruh orang tua kemana, tidak perlu terlalu takut. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tapi ingat, tetap juga harus hati-hati. Tetap juga menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Sekali lagi, ya di sekolah minggu, Tuhan Yesus datang kepada kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita terutama keselamatan. Jadi adik-adik sekolah minggu, ingat selalu ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, kalau sudah tahu Tuhan Yesus bersama dengan kita, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi saksi kepada orang-orang. Mungkin ada teman kita yang belum sungguh-sungguh percaya, kita harus menjadi saksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan tentang Yesus adalah Tuhan yang menguasai alam ini semua. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, bersaksi bukan hanya melalui perkataan adik-adik, tapi bersaksilah melalui tingkah laku, melalui perkataan kita, sehingga orang bisa melihat, ya, bisa melihat bahwa yang hidup di dalam diri kita adalah teladan-teladan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang lain juga bisa datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Biarlah adik di sekolah minggu, biarpun masih di rumah belajar, tetap semangat, ya, jangan malas, jangan lama-lama bangun, tetap aja seperti biasa, seperti hari sebelum ada COVID, ya, bangun, sekolah, ya kan, biarpun dari rumah. Nah, sekolah minggu juga, kata dedek ya, harus kita lakukan, kita tetap bersyukur, kita masih bisa sehat-sehat. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah kita tetap
menjaga bahwa hati kita tetap dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar di pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan datang ke dalam hati kami, datang ke dalam hidup kami, memberkati kami, menyertai kami, karena Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak merasa khawatir, kami tidak merasa takut lagi, karena kami percaya dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan Yesus datang untuk menolong kami. Nah, Tuhan Yesus tolong kami juga untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa Yesus sangat baik, Yesus sangat mengasihi kami. Karena itu melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, biarlah orang-orang di sekitar kami juga boleh percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam segala kekurangan kami. Berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, berkati guru-guru kami di sekolah, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah kami semua sehat untuk terus menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Rup mahita maka tahun tonggo, o Yesus hasomani, o Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, aseto rangganup, sing boy dalanon nami, salakah natorsa, dop ham hasoman nami, torang ageja. Amin. Adik-adik sekolah minggu tugasnya, yang adik-adik kelas TK sampai kelas 1 menyanyikan lagu Sayang Sayang ya. Oke, yang kelas 2 sampai kelas 4 ayat hafalannya diucapkan, direkam, dikirim ya, yaitu Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Kelas Nazaret yang sudah besar tugasnya adalah menyanyikan lagu Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji jadi muridmu yang setia. Sampai lanjutnya ya, direkam biar sekali-sekali nyanyi juga kakak-kakaknya. Nah, demikian, sampai jumpa.